Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wate Motor. Kali ini kita akan belajar tentang kelistrikan pengapian ya. Kelistrikan di sistem pengapian sepeda motor ini ya, Honda Grand Supra ya, yang masih menggunakan sistem pengapian AC. Ya, jadi untuk pengapiannya itu didapatkan dari arus listrik AC ya, yang dari spool langsung menghasilkan arus yang besar untuk menjadikan sistem pengapian menuju ke bagian sistem pembakaran di sini ya, di dalam ruang bakar. Nah, di sini orangnya itu, mengeluhkan kendaraan itu tidak bisa dihidupkan ya, tiba-tiba kendaraan tidak bisa hidup dan dilakukan dengan penggantian busi ya, sudah dibelikan businya ini. Katanya orangnya sudah membelikan businya, tetapi pada saat, orang ini tuh memasang busi, masih tidak bisa menyala ya untuk mesinnya. Nah, di sini, orangnya langsung membawanya ke bengkel ya. Setelah dibawa ke bengkel, saya cek ya, ternyata itu tidak ada pengapiannya ya, yang dari koilnya ini tidak ada ataupun tidak ada api ataupun listriknya ya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan tahap-tahap proses pengecekan dari yang namanya sistem pengapian AC di sepeda motor Supra ya. Untuk tahap yang pertama adalah pengecekan dari pengapian spool. Nah, pengapian spool di sini itu didapatkan dari spool yang ada di sebelah kiri sini ya. Di sebelah kiri sini itu ada spool pengapian, dan di bagian spool itu kan dialurkan dengan adanya kabel yang berwarna ini ya, hitam laras merah. Nah, di sini kita harus mengeceknya terlebih dahulu sebelum memvonis komponen mana yang rusak ya. Jadi tidak asal memvonis mungkin SDI-nya yang rusak, koilnya yang rusak ataupun apa. Tetapi kita harus bisa mengeceknya terlebih dahulu sebelum memvonis untuk penggantian barang ataupun spare part-nya ya. Oke, terus bagaimana cara untuk melakukan proses pengecekannya? Ya, kita lepas dulu soketan dari kabel yang terhubung dari spool pengapiannya ya, yang ini yang hitam laras merah. Ini kita lepas, dan yang didapatkan dari spool pengapiannya ya, ini nanti kita lakukan proses pengecekan dengan cara dijamper ya, ataupun dilakukan dengan korslet ya, dikorsletingkan dengan bagian bodi mesin. Ini nanti dikorsletkan ya, yaitu dengan tambahan adanya kabel ya, ditambahkan kabel seperti ini. Nah, kita pasang kabelnya di sini. Nah, kita pasangkan. Nah, setelah dilakukan pemasangan seperti ini, ya, pastikan kondisi busi itu sudah dilepas untuk ketika kita melakukan proses engkol itu biar lebih ringan ya. Oke, setelah kita lakukan proses pelepasan busi, di sini kabelnya udah dipasangkan ya untuk mengecek korsletingnya ataupun adanya aliran listrik yang didapatkan dari spool ya, dengan cara seperti ini ya. Oke, coba kita lakukan pengecekannya. Oke ya, dapat terlihat dari bagian spool itu masih mengeluarkan arus listrik ya yang lumayan besar. Ataupun kalau misalkan kalian berani ya, bisa kalian pegang dari kabel yang dari spool, dipegang terus dilakukan proses engkol ya. Kalau kalian berani untuk memegang dari bagian kabel spool di sini, spool pengapiannya ya, ini dipegang terus diengkol ya. Ini nanti nyetrum. Kalau misalkan nyetrum berarti masih bagus ya untuk spoolnya. Oke, setelah tahap pengecekan dari bagian spool pengapian, di sini kita lakukan pengecekan dari koneksi kabelnya ya. Untuk pengecekan koneksi kabel, kita membutuhkan alat dengan alat yang bernama avometer ataupun multitester. Itu contohnya seperti ini ya. Jadi untuk alat multitester itu alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan kabel, tegangan ataupun arus ya. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan proses pengecekannya? Tahapan yang pertama adalah melakukan pengecekan dari sambungan kabel yang dari spool menuju ke bagian CDI. Oke, untuk melakukan proses pengecekan dengan menggunakan alat multitester digital, kita bisa gunakan di mode ini ya, mode suara, ataupun ketika kita hubungkan dari dua terminal di sini itu nanti akan bunyi pip gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tampilkan seperti ini bunyi pip, berarti adanya hubungan aliran ataupun kabelnya itu masih utuh ya. Tidak ada yang namanya kabel putus. Tapi kalau misalkan ketika kita hubungkan antara kabel dengan kabel ternyata tidak bunyi, ya berarti ini menandakan kabelnya itu bermasalah ataupun putus di bagian tengah.
Tahap untuk pengecekan kabel, di tahap pertama ini kita bisa ngecek dari jalur spool ya, dari jalur spool di sini kita bisa lepas pada bagian soket yang dari spool pengapian dengan spool pengisian ya ataupun spool lampunya. Dan di sini itu ada yang namanya kabel yang ditujukan dari, pulser ya ataupun pewaktu untuk proses pengapiannya. Kita lepas dulu ini yang didapatkan dari spool. Ya, ini kita sudah lepas yang kabel yang didapatkan dari spool ya, dari sini. Ini udah dilepas kabelnya dan, kita tidak mengecek pada bagian spoolnya ya. Kalau misalkan mau ngecek spoolnya itu tadi ya, dari ini, spool pengapian dan nanti juga ada pengecekan dari sini. Ya, yang kabel biru laras kuning, ini dari pulser ya. Coba kita lakukan proses pengecekan dari pulsernya. Nah, cara pengecekan dari pulsernya itu bagaimana ya? Caranya seperti ini ya. Kita dapat melihat dengan cara dilakukan proses penyambungan alat ya, yang dari multi menuju ke bagian ini. Pada bagian multitester, kita pasangkan ataupun, koneksikan ke bagian ini ya, pilihannya di angka 2 ya, 2 volt DC ya, 2 volt DC kita tunjukkan ke bagian sini dan kita pasang yang dari sini ya, yang kabel merah dari AVO ini dipasangkan ke bagian biru laras kuning ya, yang ada di bagian sini. Nah, setelah ini sudah dipasang, baru yang hitam. Nah, yang hitam ini didapatkan dari mana? Nanti diambil dari massa ya, dari sini. Ya, seperti ini. Ya, dari massa ataupun negatifnya ya. Nah, setelah ini sudah dipasangkan, baru kita lakukan proses engkol ya, untuk, memutarkan magnet dan memberikan daya kerja pada bagian pulser ya. Kalau misalkan pada bagian multinya ini bekerja ataupun terdapat angka ya, misalkan di angka 2 volt ataupun 3 volt ya, ini, didapatkan pulser itu masih dalam kondisi yang baik. Oke, kita lakukan proses engkol ya. Oke ya, jadi pada bagian pulser ini masih bekerja dengan baik ya, karena pada bagian ini itu masih naik. Tahap selanjutnya adalah pengecekan jalur-jalur dari bagian kabel tanpa melakukan proses pembedelan ataupun pembongkaran dari kabel yang ada di sepeda motor ini ya. Untuk pengecekan dari sistem pengapiannya. Nah, untuk pengecekannya kita mode ke bagian suara. Nah, mode suara di sini kita tes terlebih dahulu ya, dengan menggunakan alatnya kita tes bunyi pip ya, kita lepas soketan dari spool ya, dari spool pengapian yang di sini kita cek terlebih dahulu ya, bukan yang dari sini ya, tapi kita cek yang dari bagian soket sambungannya ya. Dari soket sambungannya di sini, ini misalkan aliran listrik yang didapatkan untuk menuju ke bagian ini CDI. Ya, ini kan ada CDI, ini ada soketannya, nanti soketannya kita lepas yang dari CDI. Oke, ini soket kita lepas ya, kita lepas dan didapatkan di sini pada bagian soket itu kan ada beberapa kabel ya dengan warna yang berbeda. Nah, dari warna-warna di sini, ini kita harus bisa memahami terlebih dahulu untuk dari setiap warna kabel. Untuk warna kabel yang biru laras kuning, ini didapatkan dari yang namanya pulser ya. Biru laras kuning ini didapatkan dari pulser yang ada di bagian sini. Ini kan berarti nanti soketannya dengan sini ya. Nah, di sini kan itu biru. Nah, nanti kita pasangkan ke bagian biru sini ya, untuk alatnya. Nah, alatnya kita pasang seperti ini. Ya, kita lakukan pengecekannya seperti ini. Kita pasangkan ya, kita tempelkan ke bagian konektor di pulser ya, kabel biru laras kuning yang kita pasangkan seperti ini, dan kabel yang satu dari alatnya kita pasangkan ke bagian sini yang menuju ke bagian soket CDI ya, yang biru laras kuning juga ya, kita hubungkan seperti ini. Nah, pada bagian alat ini menunjukkan adanya suara, berarti menandakan pada bagian kabel yang didapatkan dari pulser yang menuju ke bagian CDI ini masih tersambung ataupun tidak rusak ataupun tidak putus ya. Selanjutnya adalah pengecekan pada bagian hijau ya, kabel warna hijau. Kabel warna hijau ini itu adalah massa ataupun negatifnya. Kita hubungkan terlebih dahulu ya. Ini bebas mau kabel warna merah, hitamnya itu mau dipasangkan kemana bebas ya. Terkecuali untuk melakukan pengecekan tegangan ya. Ini karena kita mau melakukan pengecekan apa
hubungan dari kabelnya yang masih bagus atau tidak, ini bebas kita mau pasang seperti apa. Kita pasangkan kabel yang warna merah itu di bagian sini ya. Ini yang warna hijau ya, dihubungkan dengan alat, dan yang kabel hitam dari alatnya ini nanti dihubungkan ke negatif ataupun masanya. Nah, jadi misalkan di bagian seperti ini dihubungkan dan bunyi, ini berarti menandakan kabel warna hijau ini masih terhubung dengan masa ya. Ini berarti masih bagus ataupun tidak ada yang namanya kerusakan. Selanjutnya adalah pengecekan dari kabel warna hitam leres kuning ya. Hitam leres kuning di sini itu adalah kabel yang menuju ke bagian koil. Nah, untuk kabel hitam leres kuning di sini ini dihubungkan dari bagian ini ya. Ini yang menuju ke bagian koil. Karena ini sistemnya udah disambungkan ya. Ini berbeda ya, kita hubungkan seperti ini. Ya padahal kan ini berdampingan ya, tapi nggak tahu kenapa ini ada aliran listrik yang menuju ke bagian sini ya. Terus dikembalikan lagi menuju ke bagian koil. Bingung ini. Oke, kita hubungkan dari kabel hitam laras kuning, kita pasangkan. Nah, ini bebas mau kabel merahnya di sini ataupun hitamnya di sini ya. Yang penting kita mau ngecek saja. Sini udah dihubungkan ke kabel hitam laras kuning. Dan di sini juga ada kabel hitam laras kuning juga ya, sama. Coba kita hubungkan. Oke, masih terdapat adanya suara ya, berarti 3 kabel di sini itu masih dalam kondisi yang bagus. Oke, kita berhenti dulu untuk pembelajarannya karena kondisinya ini ada azan ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengecekan tahap selanjutnya adalah pengecekan dari kabel yang berwarna apa ini? Hitam leres putih ya. Hitam leres putih di sini itu adalah aliran pemutus dari pengapian. Nah, cara kerjanya di sini itu untuk kabel yang hitam leres putih itu akan dihubungkan ke bagian kunci kontak ya. Jadi kalau misalkan kunci kontak di on kan itu menandakan tidak ada yang namanya aliran negatif yang menuju ke bagian CDI ya. Nah, kalau misalkan ada aliran negatif yang menuju ke bagian CDI dari bagian soket ini yang kabel hitam leres putih, ini akan mematikan pengapian. Ya, jadi untuk pengapiannya itu akan mati dan tidak akan bisa hidup untuk kendaraannya. Nah, nanti untuk pengecekannya bagaimana? Kita bisa saja hubungkan ini ya, bagian ini. Ini kan kalau misalkan putus ya, kalaupun ini dipotong pun, ini tidak akan mengganggu yang namanya proses pengapian dari sistem pengapian AC ya untuk CDI-nya. Jadi kalau misalkan ini putus ya, berarti nanti pengapiannya itu akan langsung, tidak ada yang memutuskan ataupun tidak ada yang mematikan dari sistem pengapiannya. Nah, cara untuk pengecekannya kita tinggal cek langsung ya dengan bagian masanya. Kali ini dihubungkan, terus dengan masa ini bunyi bip ya. Ini berarti menandakan adanya aliran negatif yang menuju ke bagian sini. Jadi kalau misalkan adanya aliran negatif yang menuju ke bagian sini, maka pada bagian CDI itu tidak akan yang namanya bisa menghasilkan pengapian. Ya, oke kita lakukan pengecekannya ya. Jadi kalau misalkan ini ada negatifnya ataupun pada bagian alatnya ini bunyi bip, ya ketika ini kita cek dengan bagian negatif ataupun masanya bunyi bip, berarti nanti pengapiannya itu akan hilang ya, ataupun tidak bisa mengeluarkan pengapian dari koil. Kita hubungan dengan negatif sini ya. Nah, setelah kita lakukan proses pengecekan seperti ini, ternyata tidak bunyi bip, berarti kondisinya itu masih aman, ya. Dan kita pengecekannya bisa menggunakan yang namanya kunci kontak ya. Kita kontak on dan kontak off. Kalau misalkan posisi kontak off, berarti adanya aliran dari negatif ataupun masanya itu dialirkan menuju ke bagian CDI. Tapi kalau misalkan kontak on, ya di on kan ataupun dinyalakan untuk kontaknya, maka tidak ada yang namanya aliran listrik yang disalurkan menuju ke bagian CDI untuk kabel hitam laras putih ya. Tidak ada aliran negatif yang menuju ke bagian kabel hitam laras putih. Nah, caranya kita melakukan pengecekannya itu di bagian sini ya. Bagian kunci kontaknya. Nah, karena pada bagian kunci kontaknya ini sudah tidak ada ataupun sudah dilakukan dengan proses seperti ini ya. Ini itu adalah proses pemutusan aliran listrik ya yang diambil dari proses pengaliran listrik negatif menuju ke CDI ya untuk diputuskan. Intinya kalau misalkan kita mau mengecek pada bagian kabel hitam yang laras putih di sini, yang penting ini tidak ada yang namanya aliran listrik ataupun tidak ada yang namanya massa ya. Jadi jangan sampai ini bunyi pip. Kalau ini bunyi pip, berarti adanya aliran massa yang mengalir ya menuju ke bagian ini. Oke ya. Nah, selanjutnya itu adalah pengecekan dari bagian ini ya, kabel spool pengapian yang warna hitam laras merah ya. Ini kan yang didapatkan dari spool ya, dan ini yang mengalirkan menuju ke bagian ini ya, ke bagian CDI. Nah, cara pengecekannya bagaimana?
kita bukan mengecek ke bagian ininya ya, tapi yang kita cek itu adalah kabel yang didapatkan setelah dari spool menuju ke bagian soket CDI ya. Di sini kita hubungkan seperti ini, kita pasang. Nah, terus kita pasangkan juga ke bagian kabel yang warna mana, merah, hitam laras merah ya, hitam laras merah di sini. Nah, ini belum kita cek ya tadi, ini kita cek terlebih dahulu ya, kita cek lagi ya, kita hubungkan seperti ini, kita pasangkan. Nah, setelah kita lakukan proses pemasangan seperti ini dan ternyata pada bagian alat ini tidak bunyi ya, ini berarti menandakan tidak adanya aliran listrik yang menuju ke bagian CDI ya. Jadi yang dari spool pengapian di sini ya, ini tidak mengalir menuju ke bagian sini ya. Ya, ini kan tidak bunyi. Ya harusnya ya bunyi kalau yang ini. Kecuali yang di tengah. Kalau misalkan tadi ya kita hubungkan dengan massa terus bunyi, ini berarti masalah. Tetapi kalau misalkan pada bagian ini kita hubungkan seperti ini ya, ini kita cek dengan alat ya. Ini kabel yang hitam laras merah kita pasangkan, ini yang kabel hitam laras merah kita pasangkan ya. Seperti ini, dan ternyata ini tidak bunyi, maka tidak ada yang namanya aliran listrik yang menuju ke bagian ini ya. Yang dari sini itu tidak mengalir menuju ke bagian ini. Oke ya. Ini berarti penyakit kita sudah temukan ya. Kenapa pengapian itu hilang? Oke. Oke, kita langsung melakukan proses pemasangannya ya. Kita pasangkan CDI ya di sini. Ya. Nah, di sini ini kan didapatkan untuk menuju ke bagian koil ya. Ini kabel yang menuju ke koil ini masih bagus. Kita pasangkan. Nah, tadi dalam proses pengecekan ternyata yang dari kabel ini itu tidak mengalir menuju ke bagian CDI ya. Tidak mengalir ke bagian CDI. Maka ini nanti yang dari CDI itu akan langsung dijumper menuju ke bagian ini langsung ya. Jadi nanti ini kita potong ya. Kita potong dan kita sambungkan dengan kabel yang ada di bagian sini langsung ya. Jadi tanpa adanya mengalir menuju ke bagian manapun ini ya. Oke, kita potong di sini. Oke ya, kita sambungkan di bagian ini yang kabel hitam laras merah ya. Ini kita kelupas terlebih dahulu biar lebih dekat ya, karena di sini kan nanti posisinya seperti ini ya. Jadi biar lebih dekat kita lupas di bagian ini. Jadi tidak mengelupas secara keseluruhan ya untuk melakukan pengecekan pada bagian kabel. Oke, kita cari kabel yang berwarna hitam laras merah ya. Ini kita putuskan ataupun kita potong. Nanti kita sambungkan dengan ini ya, yang menuju ke bagian spool ya. Ini kita potong dan sambungkan ya dengan soketannya ini ya. Kita sambungkan seperti ini. Nah, kita gulung-gulung terus masuk dan digulung lagi seperti ini. Setelah ini kita isolasi ya, nanti kita isolasi, kita cek terlebih dahulu. Kita pasangkan dan di sini kita pasangkan juga untuk soketnya. Oke, setelah ini baru kita melakukan pengecekan yang didapatkan dari koil ya, untuk pengapiannya itu sudah ada atau belum. Dan di sini alat itu sudah tidak digunakan lagi ya. Nah, terus bagaimana cara untuk pengecekannya secara langsung? Kita bisa cek dengan dari bagian koilnya ya. Ini yang dari koil, kita cek ya, ini kabelnya, dan kita engkol ya. Kita lakukan yang namanya engkol seperti ini. Ya, di engkol. Dan hasilnya bagaimana? Oke ya. Oke ya, jadi untuk permasalahannya itu hanya ada dari bagian kabel ini saja ya. Jadi tidak perlu yang namanya penggantian spare part apapun. Yang intinya yaitu kita harus teliti ya, harus teliti dalam melakukan pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pekerjaan di bagian listrikan itu jangan asal langsung vonis ganti ini ganti ya. Kasihan untuk para pelanggan juga ya. Barangkali uangnya juga lagi dibutuhkan untuk yang lain, ya kita nggak tahu. Oke.
Oke, semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan bagikan jika ini bermanfaat ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.